Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah, mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salat subuh kita pagi hari ini, bangun kita dari mati yang sementara ya, atau tidur, maka semua ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri ya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, semuanya. Mudah-mudahan kita Allah berikan kekuatan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yaitu dengan cara kita senantiasa mentaati, mematuhi segala perintah-perintah Allah, dan mari kita menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita aturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak salawat di hari ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, karena kata Nabi, ma'rudatun alayya, salawat yang dibaca di hari Jumat akan disampaikan langsung kepadaku. Mudah-mudahan dengan kita gemar bersalawat dan mari kita terus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita beriktikaf di masjid ini ya, sembari kita bersama-sama mendengarkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang mana pagi hari ini kita melanjutkan pekan-pekan yang lalu ya, masih dalam pembahasan zikir-zikir yang dibaca pada pagi dan petang hari atau pagi dan sore hari. Pagi maka itu waktunya biasanya ba'da subuh. Nah, seperti ini ya. Ba'da subuh, sedangkan petang atau sore hari maka itu adalah waktu setelah sholat asar ya. Maka ini salah satu bab yang panjang karena memang bacaan atau zikir ya yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya begitu banyak. Imam Nawawi mengatakan kalau bisa minimal salah satu dari apa yang kita bahas ini ya, atau zikir pagi maupun sore hari ini dapat kita amalkan ya, sebagai wujud kita mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dalam sehari semalam Bapak Ibu ya, kurang lebih 24 jam kita hanya diminta untuk meluangkan sedikit saja waktu. Tidak lama, tidak sampai 1 jam mungkin ya. Hanya sebentar, dalam hitungan menit saja kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawayna fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi
An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan kepada kami dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawm wa masa'i kulli lailah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Thalatha marrat illa lam yadurruhu syai'." Qala At-Tirmidzi hadza haditsun hasan sahih. Hadza lafdhu Tirmidzi wa fi riwayat Abu Dawud lam tusibhu faja'atu bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, tidaklah seorang hamba membaca di pagi harinya setiap hari dan di waktu sore ya, setiap malamnya, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. 3 kali, kecuali tidak akan menimpanya sesuatu yang buruk. Kata Imam At-Tirmidzi, ini hadis yang hasan lagi sahih. Dan ini adalah lafaz daripada Imam At-Tirmidzi. Dan dalam riwayat Imam Abu Dawud, lam tusibahu faja'atu bala. Dia tidak akan menimpa kepadanya kematian yang mendadak, musibah yang mendadak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ya salah satu doa yang rasanya masyhur ya, sering atau pernah kita dengar, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ternyata keutamaannya Masya Allah. Kata Nabi, tidak akan menimpa ya, sesuatu yang buruk atau musibah ya, bencana yang mendadak. Apa biasanya yang mendadak ini? Kadang ya, naudzubillah, kematian yang mendadak. Ada orang yang mungkin pagi harinya kita masih ketemu, bahkan mungkin masih jogging, jalan pagi, lari pagi. Ternyata siang harinya kita dapat berita bahwa beliau sudah wafat, meninggal dunia. Musibah yang mendadak, misalnya ya, contoh yang lain, kecelakaan misalnya. Karena kan kecelakaan kita tidak tahu ya, kita hati-hati, pelan kita kan, biar tidak nabrak orang. Ternyata kita yang ditabrak orang. Oh, Masya Allah. Maka, nah ini salah satu pencegahnya kata Nabi adalah membaca ini, nah, agar kita tidak kena sesuatu yang buruk atau sesuatu yang bencana yang mendadak. Wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'ala Allah ta'ala an yurdiyahu. Kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ketika sore hari, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan meridhoinya. Dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. وقد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه فلعله صح عنده من طريق آخر. Jadi Bapak Ibu sekalian, membaca ini akan mendapatkan keutamaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang telah mendapatkan ridha Allah? Yaitu adalah para sahabat, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, berjuang bersama Nabi. Mereka memiliki gelar yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Ya, radhiyallahu anhum. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Orang-orang yang awalun, ya, pertama-tama memeluk Islam, berjuang bersama Nabi dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan ridha Allah, maka pasti jaminannya surga. Ya. Ridha Allah sudah didapat oleh Allah. Ya. Sehingga disebutkan bahkan orang-orang ahlul badar yang berperang di Badar, ya, pada perang Badar itu disebutkan mereka dijamin masuk surga, ya, karena perjuangannya bersama Nabi. Insyaallah, ya. Maka Bapak Ibu, ternyata kita pun bisa mendapatkan ridha Allah, ya. Salah satunya adalah membaca zikir ini. Tentu harus istiqamah kita baca, ya. Wa qad rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin jayyid an rajulin khadama an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nabi sallallahu alaihi wasallam bi lafdhihi fa thabata aslul hadits. Walillahil hamd. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid, yang baik, dari seorang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengucapkan dengan lafaz yang sama. Wa waqa'a fi riwayat Abi Dawud wa ghairihi wa bi Muhammadin rasula, dan dalam riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya lafaznya itu wa bi Muhammadin rasula. Ya, jadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Wa fi riwayat At-Tirmidzi nabiyya, ya, bukan rasulah tapi nabiyya. Fa yustahabbu an yajma'al insanu bainahuma fa yaqul nabiyya wa rasula walau iqtasara ala ahadihima kana 'amilan bil hadits. Dan alangkah baiknya untuk mengumpulkan keduanya sehingga seseorang itu membaca nabiyya wa rasula. Walaupun hanya membaca salah satunya, maka dia terhitung sebagai orang yang mengamalkan hadis ini. Jadi ada pula tambahan, ya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ya, boleh, dan ini lebih baik untuk kita kumpulkan, kita baca semuanya, ya. Kalau salah satunya juga ada apa-apa, nabiyya atau rasula. Intinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya,
Syukur-syukur ini bisa kita amalkan, ya, kita hafalkan dan bisa kita amalkan. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله تعالى ثلاثة أرباعه فإن قالها أربعا أعتقه الله تعالى من النار. Telah meriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud dengan sanad yang baik dan beliau tidak mendhaifkannya dari sahabat Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ketika pagi atau ketika sore lafaz Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik, ya Allah, sesungguhnya aku masuk di pagi hari untuk bersaksi kepadamu dan aku bersaksi pula atas malaikat-malaikat yang membawa arsy-Mu, arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dan semua ciptaan-Mu, sesungguhnya Engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, dan sesungguhnya bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu, utusan-Mu. Maka kalau kita membaca ini, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, ya. Maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, ya, seperempat, ya, bagiannya akan dilindungi Allah dari api neraka kalau membacanya sekali. Kalau dibaca 2 kali, maka Allah akan melindunginya, menjauhkannya dari neraka, tapi baru mendapatkan setengah. Kalau 3 kali dibaca 3/4-nya, dan apabila dibaca 4 kali, kata Nabi, maka seutuhnya dia akan, ya, merdeka atau dilindungi dari Allah, dilindungi Allah dari api neraka. Jadi Bapak Ibu, ini lafaznya, zikirnya mungkin agak sedikit panjang, ya. Tapi keutamaannya kalau dibaca 4 kali, kata Nabi, dia akan dimerdekakan atau dilindungi Allah dari api neraka seutuhnya. Ya. Insya Allah, amalan yang ringan, ya. Kalau misalnya tidak hafal, di print baik, di print, dibaca, atau lihat HP dah hal dah. Jadi diamalkan, ya Bapak Ibu, karena keutamaannya Masya Allah. Berikutnya, warawaina fi sunan Abi Dawud bi isnadin jayyidin lam yudha'ifhu an Abdullah bin Ghannam bil ghainil mu'jamah wan nun musyaddadah al-Bayadi as-sahabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbih Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukru
faqad adda syukra yaumihi. Man qala mithla dzalika hina yumsi faqad adda syukra lailatihi. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud dengan sanad yang jayyid, yang baik, dan beliau tidak menilai ini dhaif ya, dari sahabat Abdullah ibn al-Ghannam ya, dengan ghain ya, al-Bayadi as-sahabi, seorang sahabat yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ketika pagi ya, maupun sore hari, yaitu lafaz Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, tidak ada suatu nikmat yang kuperoleh pagi ini melainkan semua itu dari Engkau semata. Tiada sekutu bagimu, bagimu segala pujian dan bagimu segala syukur. Maka kalau dibaca ini faqad adda syukra yaumihi, berarti dia telah menunaikan rasa syukurnya di hari itu. Dan barang siapa yang membacanya ketika sore hari, maka sungguh dia telah menunaikan syukurnya di malam hari itu. Ini rasa syukur kita kepada Allah, maka kita membaca ya doa ini atau zikir ini. Ya, sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Wa rawaina bil asanid as-sahihah fi Sunan Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i ad-da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Qala Waki' yani al-khasf. Qala al-Hakim Abu Abdullah hadza haditsun sahih sahihul isnad. Kami telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan doa atau zikir-zikir berikut ini ketika pagi maupun ketika sore hari. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesehatan di dunia maupun di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan kesehatan dalam agamaku, ya, dalam duniaku, keluargaku maupun hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku, aib-aibku, dan amankanlah diriku. Ya, amankanlah dari rasa takut. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi. Ya Allah, lindungilah aku, ya, jagalah aku, ya, dari depan, ya, wa min khalfi maupun dari belakang, wa an yamini dari kananku, wa an shimali dari arah kiriku, wa min fawqi dari atasku, wa a'udzu bika wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan aku memohon dengan kebesaranmu agar jangan dibinasakan dari arah bawahku. Imam Al-Waki' mengatakan bahwa maknanya ikhtiar ada al-khasf. Al-khasf itu maksudnya dibenamkan ke dalam tanah.
atau terbenam ke dalam tanah dari bawah kita. Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih. Jadi saya pernah cerita ya, waktu saya pesantren di Bandung ya, yang ada jam tentang jam untuk sholat ya, waktu-waktu sholat itu ya ini setiap pagi maupun sore hari putar secara otomatis. Salah satunya ini, saya ingat betul yang membaca itu Syekh Sa'ad, maksudnya rekamannya dari Syekh Mis'ari Rashid Al-Afasi. Jadi beliau membacanya dengan suara yang merdu sekali ya. Salah satunya ini. Jadi terputar secara otomatis ketika pagi maupun sore hari, sehingga santri-santri itu bisa mendengar dan menjadi pengingat untuk membaca zikir di pagi maupun sore hari. Salah satunya ini, Masya Allah, doa yang rasanya lumayan panjang, tetapi kita memohon kepada Allah semuanya, kesehatan ya, kesempatan, semuanya kita meminta kepada Allah. Bahkan kita memohon kepada Allah agar dilindungi, dijaga dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas maupun bawah. Nah, dari bawah ini kata Imam Al-Waqi' al-khasf, artinya dibenamkan ke dalam tanah. Karena ya, terbenam di dalam tanah ini kalau kita perhatikan, kita mendengar kisah-kisah orang-orang terdahulu ya cukup sering ya. Qarun itu, nah itu salah satu adabnya terbenam di dalam tanah. Kaum siapa? Mungkin kaum Ma'ad ya, atau kaum Samud. Itu ada kaum nabi ya, dari nabi-nabi terdahulu, salah satunya terbenam di dalam tanah. Suraqah bin Malik, orang yang na'udzubillah ingin membunuh Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Dia ingin membunuh Nabi, tapi dengan izin Allah kudanya terbenam ke dalam tanah ya. Tidak bisa bergerak sama sekali. Suraqah mengira bahwa dia akan dibunuh oleh Nabi. Artinya Nabi membalas dendam karena dia ingin membunuh Nabi. Pedangnya sudah terhunus, sudah dicabut pedangnya, sudah mau sampai ke Nabi, ternyata Allah melindungi Nabi. Kudanya itu malah terjerembab ya, terbenam ke dalam tanah. Dan akhirnya Nabi SAW memaafkan Suraqah ya. Tidak balas dendam Nabi, karena memang salah satu sifat mulia yang dimiliki Nabi adalah ya, Nabi itu bukan sosok yang pendendam ya. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu ya juga bisa meniru walaupun sedikit-sedikit. Jadilah ya, kita kalau orang yang menyakiti kita ya sudah, kita maafkan. Alangkah baiknya kita memiliki rasa maaf ya, pemaaf ya sudah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, kalaupun ini nanti harus dihisab ya, biarlah nanti terjadinya di akhirat kelak, seperti itu ya. Jadi ini salah satu zikirnya juga yang mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih di bab zikir-zikir yang dibaca saat pagi maupun sore hari ya, banyak sekali ya. Dan ini salah satu bab yang panjang ya, syukur-syukur bisa kita amalkan salah satunya ya, atau ya minimal apa yang sudah kita amalkan setiap harinya. Baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya 100 kali mungkin.
membaca salawat 100 kali, membaca istighfar 100 kali, boleh. Kalau mau ditambah dengan doa-doa atau zikir-zikir yang tadi dibaca juga sangat boleh menambah, ya. Kita memohon kepada Allah agar dijaga, agar dilindungi. Banyak permohonan kita, banyak hajat kita, banyak keinginan kita. Kepada siapa kita meminta ini semuanya? Tidak mungkin kepada manusia, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Allah zat yang suka kalau kita bergantung kepadanya, ya. Banyak pinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua ya kita panjatkan Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan doa-doa kita, permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.